Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tiara Faikoto Rohmah. Kali ini saya akan kembali memaparkan mata kuliah Ulumul Hadis untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya mengenai materi pertemuan ketiga. Apa saja ya pertemuan ketiga itu? Ada yang penasaran? Oke, langsung saja. Bagi yang penasaran, materi pertemuan ketiga yaitu ada klasifikasi hadis yang ditinjau dari aspek bentuk, sumber, dan mengikat atau tidaknya. Baik, kita jelaskan satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu ada pembagian hadis berdasarkan aspek bentuk. Apa saja sih pembagian hadis berdasarkan aspek bentuk? Yang pertama ada hadis qauli, yaitu ucapan, hadis fi'li, yaitu perbuatan, dan hadis takriri, yaitu persetujuan. Yang keempat ada hadis sifati, yaitu sifat Nabi. Yang kelima ada hadis hammi, yaitu keinginan melakukan suatu perbuatan. Hadis qauli adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan atau ucapan yang nantinya dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu hukum syara. Nah, contoh hadis qauli yang saya gunakan pada materi kali ini yaitu mengenai kesibukan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakaza. Yang artinya diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda keislaman seseorang adalah ia yang meninggalkan perkara yang tidak penting baginya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi maksudnya hadis qauli ini adalah hadis yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. Oke, udah paham kan mengenai hadis qauli? Langsung saja kita ke hadis berikutnya, yaitu hadis kedua. Hadis kedua ini mengenai hadis fi'li. Apa sih itu hadis fi'li? Hadis fi'li adalah seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan Rasulullah ini yang nantinya dapat dijadikan contoh teladan atau dalil yang akan menjadi penetapan hukum syara atau pelaksanaan suatu ibadah. Seumpama pelaksanaan ibadah sholat, haji, zakat, puasa, dan masih banyak lainnya. Oke, kali ini saya ada contoh penggalan hadis tentang cara pelaksanaan sholat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wasallu kama ra'aitumuni, yang artinya dan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, kira-kira seperti itu ucapan Rasulullah SAW yang bermaksud kita diperintahkan untuk melihat bagaimana sih cara sholat Rasulullah itu. Karena di dalam Al-Quran sendiri tidak dijelaskan secara detail dan terperinci bagaimana sih cara sholat yang benar itu. Makanya Rasulullah bersabda seperti itu agar para umatnya tidak tersesat. Langsung saja hadis yang ketiga yaitu ada hadis takriri. Apa sih itu hadis takriri? Ada yang tahu? Oke, baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis dari diamnya Rasulullah SAW terhadap perkataan atau perbuatan para sahabat yang disetujui oleh Rasulullah SAW tanpa Rasulullah pun memberi penegasan apakah yang dilakukan para sahabat ini benar atau salah. Contoh hadisnya yaitu la yusalliyanna ahadul asra illa fi bani Quraidah, diriwayatkan oleh Bukhari. Janganlah seorang pun sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah, diriwayatkan hadis riwayat Bukhari. Maksudnya nih teman-teman, jadi tuh hadis takriri itu adalah diamnya Rasulullah ketika para sahabat melakukan suatu perbuatan atau perkataan yang tidak dibenarkan oleh Nabi ataupun tidak disalahkan oleh Nabi. Jadi dengan diamnya Rasulullah ini sudah termasuk diperbolehkan untuk kita jadikan hujjah.
Yang keempat ada hadis sifati. Apa sih itu hadis sifati? Apakah teman-teman tahu? Oke, langsung saja. Hadis sifati adalah hadis yang terkait dengan sifat-sifat dan kepribadian Rasulullah SAW serta keadaan fisik Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini biasa juga disebut dengan hadis ahwali karena di dalamnya berisi hal ihwal Rasulullah SAW. Contoh hadisnya seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ishaq qala sami'tul Barra yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khalqan laisa bitawilil ba'ini wala bil qashir. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Ishaq yang mendengar Al-Barra berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah manusia yang paling tampan wajahnya, paling baik akhlaknya, fisiknya tidak tinggi dan juga tidak pendek. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis yang terakhir atau hadis yang kelima yaitu ada hadis Hami. Teman-teman tahu nggak apa itu hadis Hami? Hadis Hami adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Rasulullah SAW yang belum terlaksanakan, seperti keinginan Rasulullah SAW untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Nah, hadisnya seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas yaqulu hina shoma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amarna bi siyamihi. Qalu ya Rasulullah innahu yazmun tu'azzimuhu al-yahudu wan-nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'amul muqbilu sunnah yaumat tasi. Rawahu Abu Daud. Yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa, mereka berkata, wahai Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahun yang akan datang, insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang ke-9. Jadi seperti itu teman-teman, contoh hadis Hami. Oke, materi yang kedua yaitu ada kategorisasi hadis yang ditinjau dari aspek sumbernya. Ada apa saja ya hadis yang ditinjau dari aspek sumbernya? Yang pertama ada hadis marfu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada hadis mauquf yang disandarkan kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada hadis maqtu yang disandarkan kepada para tabi'in. So, hadis marfu adalah Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadha bisaba'i wa ishrina darajatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat jamaah itu lebih baik 27 derajat daripada salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya teman-teman di sini yaitu kita sering sekali kan mendengar bahwa kita lebih afdol itu sholat secara berjamaah. Tapi khususnya untuk kaum laki-laki ya teman-teman. Walau untuk kaum hawa lebih baik di rumah deh karena takut mengandung syahwat. Oke, kembali lagi maksud di sini yaitu sholat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Kalau nggak ikut sholat berjamaah nih pasti rugi banget nih. Soalnya tuh Allah sudah menjanjikan seperti itu. Sayang banget kan? Jadi ayo dah guys, kita sholat jamaah. Sedangkan sanad dari hadis marfu bisa mutasil, yaitu bersambung dari awal sanad sampai akhir. Dan bisa juga menjadi munqati, mursal maupun mu'dhal dan mu'allaq.
hukum hadis marfu ini bergantung pada kualitas bersambung atau terputusnya sanad. Sehingga dengan demikian, hadis marfu memungkinkan berstatus sahih, hasan maupun dhaif. Oke, langsung saja kategorisasi hadis yang ditinjau dari aspek sumbernya, yaitu ada hadis mauquf. Apa sih itu hadis mauquf? Hadis mauquf adalah suatu hadis yang disandarkan kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan. Contoh hadis mauquf nih teman-teman. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bila kamu berada di waktu sore, janganlah kamu menunggu waktu datangnya pagi. Dan bila kamu berada di waktu pagi, janganlah kamu menunggu datangnya sore. Gunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maksud hadis tadi ialah kita harusnya bersyukur teman-teman dan gunakan waktu sebaik mungkin. Jadi tidak ada yang merasa terabaikan atau menyesal dengan apa yang kita lakukan di waktu ini, di waktu sekarang. Dan sanad hadis mauquf bisa jadi mutasil atau bersambung dan juga bisa jadi munqati atau terputus. Jika suatu hadis mauquf mempunyai kedudukan hukum marfu dan memiliki kualitas sahih atau hasan, maka hukum hadis mauquf sama dengan hadis marfu yang sahih maupun hasan, yaitu dapat dijadikan dalil dalam sebuah penetapan hukum. Yang ketiga ada hadis maqtu. Apa sih itu hadis maqtu? Teman-teman di sini apakah ada yang tahu apa itu hadis maqtu? Maqtu sendiri menurut bahasa ialah isim maf'ul dari kata qata'a yang merupakan lawan dari kata wasola yang artinya menghubungkan. Sehingga maqtu sendiri memiliki arti yang diputuskan atau yang terputus. Sedangkan menurut istilah, hadis maqtu ialah hadis yang disandarkan kepada para tabi'in yang baik berupa perkataan dan perbuatan dan lain-lainnya. Contohnya riwayat Imam Bukhari pada kitab sahihnya, yaitu perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri mengenai sholat di belakang seorang ahli bid'ah, sholli wa alaihi bid'atuhu, yang artinya sholatlah dan dia yang akan mendapatkan dosa dan bid'ah yang dia lakukan. Oke, jadi seperti itu ya hadis maqtu, kurang lebihnya seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi ketiga. Di materi ketiga, yaitu kita bertemu dengan kategorisasi hadis yang ditinjau dari aspek mengikat atau tidaknya. Nah, di sini ada, ayo ada yang tahu nggak? Ada berapa bagian di sini? Di sini mempunyai 3 bagian atau 3 kategorisasi hadis yang ditinjau berdasarkan aspek mengikat atau tidaknya. Yang pertama, hadis khususiyah, yaitu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa ditiru oleh umatnya. Yang kedua, ada hadis risalah atau tasyri'iyah, yaitu syariat agar diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir atau yang ketiga ini yaitu ada hadis ghairu risalah atau basyariyah, yaitu hadis tidak bersifat syariat sehingga hadis ini tidak mengikat. Mau tahu gimana kelanjutan atau penjelasan dari hadis yang saya telah sebutkan tadi lebih dalam? Oke, langsung saja kita bahas kategorisasi hadis berdasarkan mengikat atau tidaknya, yaitu hadis yang pertama ada hadis khususiyah. Apakah ada yang tahu di sini mengenai hadis khususiyah itu? Hadis khususiyah adalah hadis yang khusus diperuntukkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja dan tidak mungkin untuk umatnya. Contohnya adalah boleh bagi seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri lebih dari 4. Namun larangan ini bagi umatnya. Nah, dari Qais bin Al-Harits radhiyallahu anhu, ia berkata, saya masuk Islam, namun saya telah memiliki istri 8. Wah, banyak banget ya, kayak apa ya? Lalu saya menghadap Rasulullah SAW dan beliau bersabda, pilihlah dari mereka yang 4. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, maksud si Qais ini ialah dahulu
ketika ia belum masuk Islam, ia memiliki istri lebih dari 4 atau istri 8. Dan ketika ia memilih untuk masuk agama Islam, Rasulullah SAW bersabda, pilihlah 4 saja istri Muqais. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi ceraikanlah yang 4-nya lagi dan pertahankanlah yang 4 itu, karena bagi umat Rasulullah SAW tidak diperbolehkan ya untuk memiliki istri lebih dari 4. Oke, langsung saja kita lanjut mengenai hadis risalah atau hadis tasyri'iyah. Apa sih itu hadis risalah atau hadis tasyri'iyah? Hadis risalah atau yang dikenal juga dengan hadis tasyri'iyah ini adalah suatu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beliau sebagai Rasul, sehingga hendaknya ditaati sebagaimana hadis tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berita-berita gaib serta ketentuan-ketentuan dalam beribadah. Jadi maksud dari hadis risalah atau hadis tasyri'iyah ini adalah hadis yang dimana keluar atau dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam keadaan beliau yang belum diangkat menjadi seorang Rasul. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada hadis ghairur risalah atau hadis basyariyah. Apa sih itu hadis basyariyah? Hadis basyariyah atau yang biasa juga dikenal dengan ghairur risalah ini merupakan hadis yang diberikan Nabi Muhammad SAW dalam keadaannya sebagai manusia biasa, sehingga para umatnya boleh untuk tidak mengikuti. Seperti hadis tentang ilmu pertanian ini, yang artinya diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW melewati sahabatnya yang sedang mengawinkan kurma. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Sahabat menjawab, "Dengan begini kurma menjadi baik, wahai Rasulullah." Beliau kemudian bersabda, "Seandainya kalian tidak melakukan seperti ini, niscaya kurma itu pun tetaplah bagus." Setelah beliau berkata seperti itu, mereka lalu tidak mengawinkan kurma lagi, namun kurmanya justru menjadi jelek. Ketika melihat hasil yang seperti itu, Nabi bertanya dong. Nabi Muhammad SAW bertanya, "Kenapa kurma ini bisa menjadi jelek seperti ini?" "Wahai Rasulullah, engkau telah berkata kepada kita begini dan begitu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kamu lebih mengetahui urusan duniamu." Hadis riwayat Muslim nomor 2363. Jadi kita bisa menyimpulkan ya dari hadis yang tadi saya bacakan, artinya bahwa selama beliau menjadi manusia biasa atau belum diangkat sebagai Rasul, apapun yang dikeluarkan oleh beliau dari perkataan atau perbuatannya itu boleh atau tidak diikuti oleh para umatnya. Jadi sehingga beliau bersabda, "Kamu lebih mengetahui urusan duniamu." Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Gak kerasa nih teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara atau di penghujung penjelasan materi kita pada hari ini. Oke, semoga pemaparan materi yang saya jelaskan tadi bermanfaat ya. Dan terima kasih, sampai jumpa.